pintu gerbangnya guys, pintu gerbang Petilasan Surya Alam Desa Kutuwetan. Ini gerbangnya, mari kita masuk dulu. Gerbang ke Surukubeng. Ke arah kanan lurus, nah itu tempatnya tribun di tengah itu, petilasannya Surukubeng, tempatnya Ki Surya Alam. Mari kita ke sana guys. Berkunjung ke Petilasan Surukubeng, tepatnya di Desa Kutuwetan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Di sini saya mau masuk ya, ke tempat utamanya, tepatnya ada di depan sana guys. Coba kita masuk ya. Ini suasananya di pintu utamanya di Petilasan Surukubeng. Di depan saya itu banyak tumbuhan atau tanaman atau pohon ya. Ini berdiri pohon yang begitu menjulang tinggi, yaitu pohon trembesi, dan satunya pohon apa ini. Jadi kelihatannya sangat sejuk sekali di suasana masuk ke Petilasan Surukubeng ini ya. Ini saya berada di depannya ini ya. Ini jalurnya setapak. Ini saya memasuki ya. Ini petilasannya. Suasananya sangat teduh ya. Ini di kanan kirinya juga ada perkampungan ya. Tepatnya di Jalan Raya Ponorogo Trenggalek. Ayo kita masuk ke dalam. Suasananya teduh di Petilasan Surukubeng, yang mungkin para pemirsa ingin tahu Petilasan Surukubeng ini sejarahnya bagaimana. Menurut cerita atau sejarah, Petilasan Surukubeng merupakan petilasannya Ki Ageng Kutu, atau yang lebih dikenal dengan I Ketut Surya Alam. Siapa Ki Ageng Kutu? Ki Ageng Kutu adalah tim penasihat dari Kerajaan Majapahit, yaitu penasihatnya Raja Brawijaya kelima. Tapi karena beliau berbeda pendapat dengan Brawijaya kelima, akhirnya beliau memisahkan diri dan mendirikan sebuah kekuatan ya, bisa dikatakan kekuatan atau padepokan yang berada di daerah baratnya Majapahit, yang tepatnya di Kerajaan Wengker dulu, atau yang dikenal sekarang ini Ponorogo. Ini kita di depannya guys ya, ini ada pohon besar ini trembesi, dan yang
Ini pohon apa ini? Ini ya. Di sekelilingnya juga dibuat manhir-manhir ya, manhir-manhir. Ini buatan manusia, ini bukan asli. Menambah kesan serem ya, menambah kesan asri, menambah kesan kunonya untuk di petilasan Surukubeng. Di depan juga ada pohon beringin ini ya. Langsung saja. Ini pintu depan utama. Jadi Surukubeng. Terus tertanggal di situ ada 5 Februari 2002. Yaitu dibangun petilasan ini, temboknya ini tanggal 5 Februari tahun 2002. Terus ada kendi guys ya, kendi ini kalau menurut saya filosofinya sebagai sumber penghidupan, karena kendi menurut filosofi Jawa yaitu sebagai tempat air dan digunakan untuk minum. Ini pohon terembesinya yang justru membuat tempat di sini sejuk sekali, rindang. Masuk juga, ini saya masuk ke dalam area Surukubengnya. Nah, ini tempat untuk bersemadi ya, atau untuk ritualnya guys ya. Di sini terdapat 2 pohon asam. Nah, di bawahnya ini terdapat kendi-kendi ya. Ini pohon asam. Kalau kita mau berritual ya di sini guys, ini di sini. Coba kita keluar melihat dari sisi yang sebelah kirinya guys ya. Nah, kita ke sisi barat ya. Ini juga ditumbuhi. Ini di sisi barat ini kebetulan temboknya ada yang pecah ya. Di daerah Surukubeng ini dikelilingi sawah penduduk ya. Nah, begitu luas sekali ya, berhektar-hektar ini ya. Yang kebetulan untuk sekarang ini ditanami jagung. Ini saya dari sisi barat. Sejuk sekali guys di sini guys, adem, dan juga ada beberapa pohon kamboja menambah suasana serem ya. Ini saya kesini kebetulan pas tengah hari, jam 12 lebih. Suasananya yang begitu panas. Begitu saya masuk ke dalam area petilasan Surukubeng ini, waduh, adem sekali, asis. Anginnya sepoi-sepoi dari arah utara, selatan, timur, begitu dingin, begitu sejuk. Ya, di petilasan Surukubeng. Kita lanjutkan guys sejarahnya. Siapa Ki Ageng Kutu? Juga dalam sejarahnya Ki Ageng Kutu merupakan sosok yang juga
juga menciptakan sebuah tarian yang sudah melegenda di Ponorogo ini, ya, berupa tarian barong. Nah, di penerusnya, yaitu setelah masa kekuasaan Raden Katong, tarian barong ini diganti namanya dengan reog. Reog Ponorogo. Untuk filosofi dari tari reog Ponorogo ini menceritakan kerajaan Bantarangin, ya, yang dipimpin oleh Klono Sewandono, yaitu melamar seorang putri dari Kediri, yaitu Putri Songgolangit. Di tengah jalan hutan belantara dihadang oleh pasukan Singo, sehingga terjadi pertempuran dahsyat. Maka dengan senjata andalannya Klono Sewandono, yaitu pecut Samantiman, pasukan Singo Barong berhasil dikalahkan. Sehingga dengan mengalahkan pasukan Singo Barong, maka berhasillah Klono Sewandono mempersunting putri dari Kediri yang bernama Dewi Songgolangit. Itu dari versi cerita Bathara Katong, ya. Tapi dari versi cerita reog yang dibuat oleh Ki Ageng Kutu, yaitu merupakan sindiran. Sindiran kepada siapa? Yaitu kepada Raja Brawijaya kelima, di mana Raja Brawijaya kelima digambarkan menjadi sebuah topeng raksasa yang berbentuk harimau, di mana filosofinya harimau mempunyai kekuasaan yang begitu besar, kuat, gagah perkasa. Tapi ternyata kekuasaan raja kalah dengan perintah dari seorang putri yang bernama Putri Campa, yang merupakan istri dari Brawijaya kelima. Sehingga dari sindiran reog itu, barong itu dibuatkan selain topeng raksasa, yaitu dibuatkan kipas raksasa yang diselepi oleh bulung merak, di mana di atas dari kepala harimau itu bertengger seekor burung merak yang menggambarkan dari kecantikan ataupun lemah gemulainya Putri Campa, tapi bisa menguasai harimau yang begitu kuat, begitu perkasa. Itu ceritanya, guys. Dari kisah Ki Ageng Kutu yang juga konon katanya dalam sejarahnya menciptakan sebuah tarian yang lebih dikenal sekarang ini, yaitu reog Ponorogo. Ya, mungkin cukup sekian ini kita berkunjung ke petilasan Surukubeng, tepatnya di Desa Kutuwetan, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo, kurang lebih 12 km dari arah Ponorogo ke arah Jalan Raya Ponorogo Trenggalek. Cukup sekian, guys, kita berkunjung ke jejak petilasan dari Ki Ageng Kutu yang bernama Surukubeng. Terima kasih.